Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Maulana dari kelas MN23C. Kali ini saya akan memaparkan tugas sesi 6 Sistem Informasi Manajemen dalam bentuk presentasi dengan judul mengidentifikasi dan menganalisis perangkat laptop. Baik, saya akan langsung mulai saja. Apa sih laptop itu? Laptop adalah komputer portable yang dirancang untuk digunakan secara fleksibel dan dapat dibawa kemana saja. Laptop memiliki semua komponen utama komputer dalam satu perangkat, termasuk layar, keyboard, touchpad, serta baterai untuk penggunaan tanpa harus selalu terhubung ke listrik. Laptop digunakan untuk berbagai keperluan seperti pekerjaan, pendidikan, hiburan, dan gaming. Dibandingkan dengan komputer desktop, laptop lebih praktis karena ukurannya yang ringkas dan daya yang lebih hemat. Namun, laptop biasanya memiliki keterbatasan dalam hal upgrade komponen dibandingkan dengan PC desktop. Selanjutnya, mengidentifikasi komponen laptop. Yang pertama, ada jenis penyimpanan. Jenis penyimpanan pertama yaitu HDD atau hard disk drive, yaitu menggunakan piringan magnetik berputar untuk menyimpan data. Kapasitasnya besar dengan harga lebih murah per gigabyte dibandingkan SSD. Dan juga namun kecepatan baca tulis lebih lambat dibandingkan SSD dan rentan terhadap guncangan. Selanjutnya yang kedua yaitu SSD atau Solid State Drive. Menggunakan teknologi yang flash memory untuk menyimpan data. Kecepatan baca atau tulis lebih tinggi dibandingkan HDD dan lebih tahan terhadap guncangan dan hemat daya. Yang ketiga, NVMe, SSD atau Non-Volatile Memory Express SSD. Yaitu versi lebih canggih dari SSD dengan kecepatan baca atau tulis hingga beberapa kali lipat lebih cepat, menggunakan antarmuka PCIe, mengurangi latensi dan meningkatkan kecepatan transfer data. Dan cocok untuk kebutuhan tinggi seperti gaming, editing video, dan rendering. Selanjutnya, perangkat input. Yang pertama yaitu keyboard, yaitu alat utama untuk mengetik, memberikan perintah, dan memberikan perintah. Bisa berbentuk full size keyboard dengan numpad atau 10 keyless tanpa numpad. Beberapa laptop memiliki backlit keyboard untuk penggunaan di lingkungan gelap. Yang kedua, touchpad, yaitu pengganti mouse dengan sensor sentuh untuk navigasi kursor. Mendukung gestur multi-touch untuk mempermudah navigasi. Yang ketiga, port USB digunakan untuk menghubungkan perangkat eksternal seperti mouse, keyboard, dan hard drive eksternal dan flash drive. Standar USB meliputi USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1, dan USB-C dengan Thunderbolt. Yang keempat, kamera webcam digunakan untuk konferensi video, pengenalan wajah, dan fotografi sederhana. Beberapa laptop modern memiliki webcam shutter webcam dengan privasi shutter untuk keamanan. Yang kelima, ada mikrofon, yaitu untuk merekam suara untuk komunikasi, konferensi video, atau perintah suara ke sistem virtual. Selanjutnya, perangkat output
Yang pertama yaitu layar atau display, menampilkan gambar dan informasi dalam berbagai resolusi, seperti HD, Full HD, and 4K. Teknologi layar meliputi LCD, LED, atau OLED dengan berbagai refresh rate. Beberapa laptop dilengkapi layar sentuh untuk pengalaman pengguna yang lebih interaktif. Yang kedua yaitu speaker, menghasilkan output audio dari sistem. Beberapa laptop premium memiliki speaker dengan teknologi Dolby Atmos untuk kualitas suara lebih baik. Yang ketiga, port HDMI atau DisplayPort digunakan untuk menghubungkan laptop ke monitor eksternal atau proyektor. HDMI mendukung output hingga 4K, sementara DisplayPort memiliki bandwidth yang lebih besar untuk refresh rate tinggi. Yang keempat, port audio atau jack 2.5 mm atau USB-C audio. Output suara untuk headphone atau speaker eksternal. Beberapa laptop modern mulai menghilangkan port jack 3.5 mm dan menggantinya dengan USB-C audio. Selanjutnya, analisis evaluasi hardware laptop. Yang pertama yaitu performa atau performance. Performa laptop bergantung pada spesifikasi utama seperti prosesor atau CPU, RAM, dan jenis penyimpanan. Prosesor atau CPU, pertama yaitu prosesor atau CPU. Prosesor modern seperti Intel Core i7 or i9 atau AMD Ryzen 7 or 9 memberikan performa tinggi untuk multitasking dan aplikasi berat. Laptop gaming dan workstation sering menggunakan Intel Core XSA HX series atau AMD Ryzen 97945HX untuk daya pemrosesan maksimal. Yang kedua, RAM atau memori akses acak. Laptop dengan 8 GB RAM cukup untuk tugas ringan, sementara 16 GB atau lebih dibutuhkan untuk pekerjaan berat seperti editing video atau gaming. RAM DDR5 menawarkan kecepatan lebih tinggi dibandingkan DDR4. Yang ketiga, jenis penyimpanan. Laptop dengan SSD NVMe memiliki waktu booting lebih cepat dibanding HDD atau HATA SSD. Selanjutnya, kapasitas penyimpanan. Kapasitas penyimpanan penting untuk menyimpan data dan aplikasi. Laptop dengan SSD NVMe 1 TB lebih cepat dan lebih efisien dibanding HDD 1 TB. Beberapa laptop memiliki slot tambahan untuk ekspansi penyimpanan. Selanjutnya, daya tahan baterai atau battery life. Baterai 60 watt atau lebih biasanya mampu bertahan lebih lama dibandingkan baterai dengan kapasitas lebih kecil. Efisiensi daya dari prosesor juga berpengaruh terhadap daya tahan baterai. Laptop Ultrabook memiliki daya tahan baterai lebih lama dibandingkan laptop gaming yang boros daya. Selanjutnya, portabilitas atau portability. Laptop tipis dan ringan lebih mudah dibawa, tetapi seringkali mengorbankan performa atau kapasitas baterai. Laptop dengan bobot di bawah 1,5 kg dianggap ideal untuk pengguna yang sering bepergian. Dan Ultrabook memiliki desain ramping dan ringan untuk mobilitas tinggi. Selanjutnya, konektivitas atau connectivity. Laptop dengan Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.2 memberikan konektivitas lebih cepat dan stabil.
Lalu, port USB-C dengan Thunderbolt 4 mendukung kecepatan transfer data lebih tinggi dan pengisian daya lebih cepat. Selanjutnya, ketahanan atau durability. Laptop dengan bodi berbahan aluminium lebih kuat dibandingkan plastik. Sedangkan laptop bisnis dan militer memiliki sertifikasi MIL STD A10G yang menjamin ketahanan terhadap guncangan, debu, dan suhu ekstrim. Selanjutnya, yaitu harga atau price to performance ratio. Laptop dengan harga tinggi harus memberikan performa sesuai dengan spesifikasinya. Lalu, laptop gaming dan workstation biasanya lebih mahal karena memiliki spesifikasi tinggi. Sedangkan laptop kelas menengah menawarkan keseimbangan antara harga dan performa yang optimal. Baik, saya rasa cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.